Melanjutkan dari cerita sebelumnya, setelah terbang selama hampir 4 jam di kejauhan, Tangsan melihat jalan yang sangat lebar. Dia segera membuka peta untuk memastikan posisinya. Sepertinya dia berada di perbatasan Kekaisaran Dou Empire. Untuk mencapai hutan Stardou, Tangsan harus melewati 2 kekaisaran. Saat berjalan sekitar 200 li, Tangsan memutuskan untuk istirahat di kota Lu Barat yang berada di Kekaisaran Dou Empire. Sekitar 2 hari istirahat, Tangsan melanjutkan perjalanan. Dia memakai jubah biru besar untuk menutupi identitasnya. Namun sesampainya di pintu gerbang kota Lu Barat, Tangsan dikejutkan dengan 30 penjaga yang memakai simbol Spirit Hall. Tangsan yang merupakan buronan Spirit Hall tidak mungkin melewati gerbang dari depan. Segera simbol Trisula di dahinya berkedip dengan cahaya biru. Ketika tubuh Tangsan dan Xiaowu diselimuti oleh cahaya biru, mereka menghilang dari deteksi kekuatan jiwa. Mereka berdua memasuki kota Lu dengan aman. Pada saat hampir bersamaan, jiwa Xiaowu menyatu ke dalam tubuhnya. Ketika melihat sekeliling, Xiaowu berkata, "Kak, di mana ini?" tanya Xiaowu. Mendengar pertanyaan Xiaowu, Tangsan dengan lembut menjawab, "Kita sekarang berada di kota Lu Barat. Tujuan kita yang sebenarnya merupakan hutan besar Stardou untuk mengisi cincin roh Clear Sky Hammer. Namun saya sangat bingung saat melihat seluruh penjaga kota memakai simbol Spirit Hall. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi," ucap Tangsan dengan mengerutkan kening. Xiaowu memegang tangan Tangsan lalu berkata, "Kak, kemungkinan besar mereka merupakan Master Roh Spirit Hall," ucap Xiaowu. Tangsan mengangguk. Setelah itu dia berkata, "Sepertinya dugaan kita benar-benar sama. Kekaisaran Dou Empire yang merupakan salah satu dari kekuatan besar di benua, tetapi mereka terlihat seperti bawahan Spirit Hall. Sekarang banyak hal telah terjadi di benua setelah 4 tahun menjalani ujian Dewa Laut," ucap Tangsan. Mereka sangat penasaran dengan perubahan di Kekaisaran Dou Empire. Tangsan bertanya kepada seseorang di jalan. Singkat cerita, Tangsan terkejut mendengar Spirit Hall menyatukan 7 sekte besar dan mendirikan Kekaisaran Spirit Hall. Bahkan Bibi Dong telah menjadi permaisuri pertama di benua Dong Luo. Di bawah kekuatan 7 sekte besar, Kekaisaran Spirit Hall mampu mengontrol kekuatan 70% di seluruh benua. Memiliki kekuatan yang sangat besar, Kekaisaran Spirit Hall berambisi untuk menyatukan seluruh benua di bawah perintahnya. Meskipun Tangsan bisa menebak perubahan di benua Dong Luo, tetapi dia masih tidak berharap situasinya seburuk ini. Melihat seluruh penjaga di gerbang masuk, Tangsan berkata, "Karena kita berada di sini, maka kita harus menyelesaikan kaki tangan Kekaisaran Spirit Hall," ucap Tangsan. Xiaowu menatap ke arah Tangsan lalu berkata, "Kak, apa Anda bermaksud untuk membunuh orang-orang Kekaisaran Roh?" tanya Xiaowu. Tangsan mengangguk kepada Xiaowu. Saat malam tiba, siluet hitam perlahan muncul di luar kediaman resimen Master Roh di kota Lu Barat. Tangsan yang memakai jubah biru besar bergerak sangat cepat, sedangkan Xiaowu berada di kantung harta karun. Ketika tangan kiri Tangsan menekan simbol Trisula di dahinya, kekuatan mental yang tak terbatas mengalir keluar seperti lautan luas. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, seluruh tempat diselimuti oleh kekuatan mental Tangsan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditransmisikan ke otak Tangsan. Tangsan yang sudah mengetahui lokasi ke-30 penjaga, Kaisar Biru Perak dirilis dalam sekejap mata. Ke-30 prajurit dililit oleh Kaisar Biru Perak. Berurusan dengan penjaga ini benar-benar terlalu sederhana bagi Tangsan. Bahkan mereka tidak sadar jika mereka telah mati. Ditarik oleh Kaisar Perak Biru, Tangsan dengan cepat menyeret tubuh mereka ke gang yang sepi. Tangsan yang ingin membunuh semua Master Roh yang ada di kota Lu Barat. Dia melepaskan kemampuan ke-8 Kaisar Perak Biru. Setelah penghancuran cermin roh jahat, Perak Biru dilepaskan. Dalam sekejap, semua Master Roh yang berada di kota Lu Barat mati di tangannya. Setelah membunuh semua Master Roh dari Kekaisaran Spirit Hall, Tangsan meninggalkan kota Lu Barat dengan langkah yang tenang. Keesokan pagi, kota Lu dipenuhi kegemparan. Seluruh orang dikejutkan dengan kematian banyak Master Roh. 40 Master Roh ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Sedangkan 37 Master Roh dalam keadaan lebih baik mati daripada hidup.
Penguasa Lu Barat segera melaporkan kejadian ini kepada Kekaisaran Spiritual. Setelah 1 hari di aula Kekaisaran Roh, Xiao Yue yang berada di samping Yan dan Huliena segera berkata, "Saya mendapatkan laporan jika orang-orang yang kita kirim ke kota Lu Barat telah dimusnahkan. Sepertinya mereka dibunuh oleh Master Roh yang cukup kuat," ucap si Yue. Yan mendengar kata-kata itu membanting meja lalu berkata, "Ini pasti ulah orang-orang dari Heaven Do Empire. Mereka sangat berani melakukan pembantaian kepada prajurit kita," ucap Yan dengan ekspresi cemberut. Mendengar kata-kata ini, si Yue menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Saya tidak percaya jika pelakunya merupakan Kekaisaran Heaven Do Empire. Meskipun mereka memiliki sejumlah ahli, tetapi tidak mungkin mereka melawan banyak orang sekaligus. Bahkan jika mereka menembus level jadul Duo-Luo," ucap si Yue. Huliena yang mengamati situasi segera berkata, "Sangat sulit mencari pelakunya hanya berdasarkan keterangan ini. Tampaknya saya harus menuju ke kota Lu untuk mencari petunjuk," ucap Huliena. "Nana, berikan saya perintah untuk membawa pasukan elit. Saya pribadi sangat yakin bisa menangkap jejak orang itu. Tetapi jika yang menyerang merupakan orang-orang dari Heaven Do Empire, kita akan berperang melawan Kekaisaran Do Empire begitu Yang Mulia kembali," ucap Yan. "Kejadian ini terlalu penting bagi Kekaisaran Spiritual. Jadi saya pergi sendiri untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh," ucap Huliena. Si Yue yang mendengar kata-kata ini segera berkata, "Huliena, sebelum Yang Mulia pergi dia menyerahkan keamanan Kekaisaran di tangan Anda. Bagaimana mungkin Anda pergi meninggalkan tempat ini?" ucap si Yue. Huliena menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Saat ini Kekaisaran Roh telah berkembang sangat besar. Jadi tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman bagi Kekaisaran Roh," ucap Huliena. Setelah Spiritual mendirikan Kekaisaran, status Huliena naik sangat tinggi dan memiliki gelar Holy Maiden. Sekarang dia memiliki otoritas untuk mengendalikan kekuatan Kekaisaran Spiritual. Seiring berjalannya waktu, kekuatannya juga telah melampaui si Yue dan juga Yan. Huliena saat ini menjadi salah satu generasi emas yang berpeluang menembus peringkat 70 sebelum usia 30 tahun. Huliena selalu mengerahkan seluruh kemampuannya untuk membantu Baby Dog, sehingga dia mendapatkan kepercayaan Baby Dog untuk memerintah Kekaisaran Roh. Si Yue sadar jika kata-katanya tidak berpengaruh kepada Huliena meskipun dia merupakan kakak Huliena. Huliena yang sadar jika kakaknya sangat khawatir tentang keselamatannya, dia berkata, "Anda tidak perlu khawatir. Saya akan membawa pasukan Nirvana untuk menangani masalah ini," ucap Huliena. Si Yue merasa lega ketika mendengarnya. Dengan adanya pasukan Nirvana setidaknya bisa menjamin keselamatan Huliena. Setelah selesai berbicara, Huliena mulai melangkah pergi. Melihat Huliena berangsur-angsur menghilang, Yan hanya bisa menghembuskan nafas panjang. Si Yue menatap sekilas lalu berkata, "Apakah dia masih menolak perasaan Anda?" tanya si Yue. Yan tersenyum pahit, dia membuka mulutnya saat berkata, "Si Yue, sejak kecil kita telah tumbuh bersama. Tetapi mengapa Huliena sama sekali tidak tertarik kepada saya?" tanya Yan kepada si Yue. "Saya juga tidak tahu, tetapi saya bisa melihat jika Huliena sangat mencintai seseorang. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Saat ini usia Anda mendekati 30 tahun. Anda harus menemukan pasangan secepat mungkin. Jangan sampai tertunda karena Anda mengejar Huliena," ucap si Yue. Semua itu karena ulah Tangsan. Bajingan itu berpura-pura menjadi Tang Yin dan menipu Huliena. "Jika saya melihatnya, maka saya akan memotong tubuhnya menjadi 10.000 bagian," ucap Yan dengan tatapan dingin. Sangat sulit untuk menghadapi Tangsan. Jika Anda benar-benar bertarung satu lawan satu dengannya, Anda mungkin tidak memiliki kepastian untuk menang. Jangan lupa kita dibuat kerepotan ketika berurusan dengannya. Bahkan dia bisa membunuh beberapa orang yang lebih kuat darinya. Orang itu terlalu mengerikan. Terlebih lagi wanita yang merupakan binatang roh 100.000 tahun mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Untuk menghilangkan ancaman besar, Kekaisaran Spiritual memerintahkan untuk menangkapnya. Namun kita tidak mampu menemukan keberadaan Tangsan seolah-olah dia menghilang dari benua ini, ucap si Yue. Memikirkan kekuatan Tangsan secara alami membuat wajah Yan terlihat sedikit kecewa.
Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu berlatih. Bahkan jika kekuatan rohnya lebih rendah, dia mampu memberikan ancaman yang nyata. Saat ini saya sangat takut jika Juliana bertemu dengannya saat menuju ke kota Lubarat. Ucap Yan dengan suara pelan. Si Yue tersenyum ketika mendengarnya. Segera dia berkata, "Anda tidak perlu khawatir, karena Juliana bersama Regu Nirvana. Maka saya memastikan keselamatan Juliana 100% aman. Mereka adalah ahli yang dilatih secara pribadi oleh Yang Mulia Permaisuri Bibido. Regu Nirvana dipimpin oleh 5 Master Roh dengan kekuatan level Spirit Douluo. Sedangkan di belakangnya ada 20 ahli tingkat Spirit Sage. Selama mereka tidak bertemu dengan kekuatan level jadul Douluo, maka tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman bagi mereka," ucap si Yue. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Yan berangsur-angsur sangat lega. Setelah itu Yan berkata, "Sebenarnya saya sangat gelisah karena tidak ada wanita lain di hati saya selain Juliana. Suatu hari nanti saya yakin bisa mendapatkan hatinya," ucap Yan dengan tersenyum pahit. Setelah 2 hari berlalu, si Yue dikejutkan oleh 5 laporan dari 5 kota berbeda. Mereka melaporkan jika Master Roh yang menjaga ke-5 kota telah mengalami serangan yang dahsyat. Tidak ada satupun yang berhasil selamat dalam penyerangan itu. Saat ini lebih dari 500 Master Roh yang menjaga ke-6 kota berbeda telah mengalami penyerangan. Berita ini merupakan pukulan berat bagi Kekaisaran Spirit Hall. Meskipun banyak laporan yang masuk, si Yue dan Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak memiliki otoritas untuk mengerahkan kekuatan Regu Nirvana. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengirim peringatan kepada Master Roh yang menjaga di berbagai kota agar lebih waspada. Sekarang mereka hanya bisa menunggu kabar dari Juliana. Scene berganti. Di atas bukit, Tangsan duduk bersila. Tiba-tiba saja cahaya ungu melesat dari kedua matanya. Cahaya itu merupakan mata setan ungu yang dikuasai oleh Tangsan dari kehidupan sebelumnya. Meskipun mata setan ungu telah berkembang ke tingkat tanpa batas, Tangsan tidak bisa meninggalkan kebiasaan kultivasi yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Setelah melakukan pembunuhan secara terus-menerus, domain Death God sedikit mengalami peningkatan yang signifikan. Namun dengan banyaknya pembantaian yang dilakukan oleh Tangsan membuat dia merasakan perasaan haus darah yang membuatnya sangat sulit untuk tenang. Tangsan tahu jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka dia benar-benar dilahap oleh aura membunuh dari domain Death God. Ketika Tangsan berhasil menyetabilkan domain Death God, Tangsan berdiri dan mengambil Trisula Dewa Laut yang menancap di tanah. Dengan adanya Trisula Dewa Laut, kekuatan Tangsan semakin menakutkan. Dengan membunuh orang-orang dari Kekaisaran Spirit Hall, bisa dianggap tujuan Tangsan telah tercapai. Saat ini Tangsan ingin melawan Master Roh dengan kekuatan judul Douluo. Bertarung dengan judul Douluo, Tangsan dapat menguji kekuatan sejati Trisula Dewa Laut. Terlebih lagi, Tangsan mengingat tugas yang diberikan oleh kelima penatua Clear Sky School. Untuk membawa ayahnya kembali ke sekte, dia harus memenuhi 3 syarat yang diberikan oleh kelima penatua. Hanya dengan membunuh judul Douluo, maka Tangsan berhasil memenuhi persyaratan itu. Memikirkan hal ini, Tangsan merilis Kaisar Perak Biru dan mulai terbang menelusuri seluruh tempat. Namun judul Douluo bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Di 6 kota dia hanya bertemu dengan 2 Master Roh dengan level Spirit Sage. Tangsan mengambil keputusan untuk berhenti mencari judul Douluo. Mengisi cincin roh untuk Clear Sky Hammer merupakan tugas penting yang harus dia lakukan. Trisula Dewa Laut dibungkus. Kaisar Perak Biru mendorong Tangsan melayang tinggi di udara. Segera Tangsan terbang ke arah hutan Stardow. Dengan perhitungan yang matang, Tangsan memperkirakan tiba paling lama 3 hari ke hutan Stardow.